Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Anggraini, NPM 2001 060003. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi persamaan diferensial, pembentuk persamaan diferensial, dan solusi persamaan diferensial. Untuk yang pertama, persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih, yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dari turunan dalam berbagai orde. Persamaan diferensial dapat diklasifikasi dalam beberapa sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan tipe, yang kedua berdasarkan orde, yang ketiga berdasarkan derajat, dan yang keempat berdasarkan linearitas. Untuk klasifikasi yang pertama berdasarkan tipe, klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan tipe dibagi menjadi dua. Yang pertama, persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Maksudnya, persamaan diferensial biasa atau PDB ini persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Contohnya, untuk contoh yang pertama, x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat min 6x dy per dx sama dengan 0 dengan variabel bebasnya itu x dan variabel tak bebasnya itu y. Untuk contoh soal yang kedua, y aksen sama dengan x ditambah sin x dengan variabelnya x dan variabel tak bebasnya y. Untuk contoh yang ketiga, d kuadrat q per dt kuadrat min 6x dq per dt ditambah 10q sama dengan 4 dengan variabel bebasnya t dan variabel tak bebasnya q. Untuk klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan tipe yang kedua yaitu persamaan diferensial parsial atau PDP. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap dua atau lebih variabel bebas. Maksudnya, pada persamaan diferensial parsial ini, persamaannya memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas dan dia terhadap dua atau lebih variabel bebas. Contohnya, e kuadrat v per ex kuadrat plus e kuadrat v per y kuadrat sama dengan 0 dengan variabel bebasnya x, y, dan variabel tak bebasnya v. Untuk klasifikasi persamaan diferensial yang kedua yaitu berdasarkan orde. Penentu orde suatu persamaan diferensial tergantung pada kandungan fungsi turunan di dalam persamaan diferensial tersebut, yang mana orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Untuk contoh orde 1, x dy per dx min y kuadrat sama dengan 0. Untuk contoh orde 2, xy d kuadrat y per dx kuadrat min y kuadrat sin x sama dengan 0. Untuk contoh orde 3, d pangkat 3y per dx pangkat 3 min y dy per dx e pangkat 4x sama dengan 0. Untuk klasifikasi persamaan diferensial yang ketiga yaitu berdasarkan derajat. Derajat dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat dari suku yang memuat turunan tertinggi dalam persamaan diferensial. Maka, untuk menentukan derajat pada suatu persamaan diferensial,
Perlulah menentukan orde tertinggi dari suatu persamaan diferensial tersebut. Artinya, untuk menentukan derajat pada suatu persamaan diferensial, tentukanlah terlebih dahulu orde tertinggi dari suatu persamaan tersebut. Contohnya, orde derajat 1, X dy per dx min y kuadrat sama dengan 0. Pada persamaan dy per dx, diferensial orde tertingginya yaitu 1 dan derajatnya 1. Untuk contoh orde derajat 2 yaitu dy per dx kuadrat ditambah 2y sama dengan 0. Persamaan diferensial dy per dx kuadrat, diferensial orde tertingginya yaitu 1 dan berderajat 2. Klasifikasi persamaan diferensial yang keempat yaitu berdasarkan linearitas. Berdasarkan kelinearitasannya, sistem persamaan diferensial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem persamaan linier dan sistem persamaan non-linier. Sebuah persamaan diferensial dikatakan linier apabila variabel-variabel tak bebas dan semua persamaan diferensial tersebut muncul dalam linier sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel tak bebas dan semua derajatnya muncul dalam derajat 1. Yang kedua, tidak terdapat fungsi transenden seperti fungsi inverse, fungsi logaritma, fungsi eksponen, dan fungsi trigonometri. Variabel tak bebas dan atau turunannya. Yang ketiga, tidak terdapat perkalian antara variabel-variabel tak bebas dan atau turunannya. Sebuah persamaan diferensial dikatakan linier apabila variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya dapat ditulis dalam bentuk berikut. A0 X Y pangkat 0 ditambah A1 X Y pangkat N-1 ditambah sampai AN-1 X Y aksen ditambah AN X Y sama dengan Fx. Dengan A0, A1 sampai AN dan F merupakan fungsi-fungsi dari X saja, A0 X tidak sama dengan 0. A0 sampai AN konstanta dari fungsi X. Y pangkat N sampai Y turunan Y dengan pangkat tertinggi atau derajat sama dengan 1. Fx 0 maka disebut persamaan diferensial homogen. Fx tidak sama dengan 0 maka disebut persamaan diferensial tak homogen. Jika koefisien A0x, A1x sampai ANx konstan, maka disebut persamaan diferensial linier dengan koefisien konstan. Jika tidak, maka persamaan tersebut disebut persamaan diferensial dengan koefisien variabel. Contohnya, X d kuadrat y per dx kuadrat min 3 dy per dx min 2xy sama dengan sin. Persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial linier tak homogen orde 2 dengan derajat 1, di mana x itu fungsi x, d kuadrat y turunan kedua dari y dengan derajat 1, 3 itu konstanta, dy itu turunan pertama dari y dengan derajat 1, min 2 itu konstanta, x, fungsi x dengan variabel y, dan sin x, fungsi x. Sebuah persamaan diferensial dikatakan sebagai nonlinier apabila minimal satu di antara dari ketiga pertanyaan tersebut tidak terpenuhi. Contohnya, 5 d kuadrat y per dx kuadrat ditambah x dy per dx kuadrat min x kuadrat y sama dengan e pangkat min x.
Persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial linier tak homogen orde 2 dengan derajat 1, di mana 5 itu konstanta, D kuadrat Y turunan kedua dari Y dengan derajat 1, X itu fungsi X, DY turunan pertama dari Y dengan derajat 2, X kuadrat fungsi X dengan variabel Y, pangkat min X fungsi X. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pembentuk persamaan diferensial. Langkah-langkah pembentuk persamaan diferensial yang pertama yaitu tentukan banyaknya konstanta sembarang. Yang kedua, tentukan persamaan sebanyak-banyaknya konstanta sembarang. Yang ketiga, jika masih memuat konstanta sembarang, maka konstanta tersebut harus dihilangkan dengan melibatkan soal dan turunan-turunannya. Contohnya, yang pertama, Y sama dengan 2X kuadrat plus X plus C, di mana C itu konstanta sembarang. Turunan dari Y sama dengan 2X kuadrat plus X plus C adalah Y aksen sama dengan 4X plus 1. Contoh yang kedua yaitu Y sama dengan A sin X plus B cos X, di mana AB adalah konstanta sembarang. Turunan dari Y sama dengan A sin X plus B cos X adalah Y aksen sama dengan A cos X min B sin X. Turunan kedua dari A cos X min B sin X adalah Y double aksen sama dengan min A sin X min B cos X. Bisa kita tuliskan Y double aksen sama dengan min buka kurung A sin X plus B cos X tutup kurung. Jadi bisa kita sederhanakan karena A sin X plus B cos X itu sama dengan soalnya. Jadi kita tuliskan Y double aksen sama dengan min Y. Kita pindah ruaskan min Y ke kiri jadi Y double aksen plus Y sama dengan 0. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu solusi persamaan diferensial. Sembarang fungsi f yang terdefinisi dalam interval R yang mana apabila disubstitusikan ke dalam persamaan diferensial mereduksi persamaan diferensial tersebut sehingga akan membentuk suatu identitas disebut solusi atau penyelesaian dari persamaan interval tersebut. Atau dengan kata lain, solusi dari persamaan diferensial adalah suatu fungsi Y sama dengan fx sedemikian sehingga fx, fx, f aksen x sampai f double x sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval R. Solusi persamaan diferensial juga dinyatakan dalam bentuk eksplisit, implisit, bentuk umum, dan bentuk khusus. Untuk yang pertama, bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit yaitu persamaan diferensial dengan fungsi yang sama variabel bebas dan variabel tak bebas dapat dibedakan dengan jelas. Solusi eksplisit dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan fx. Contohnya, Y sama dengan x kuadrat plus 5x ditambah 4. Yang kedua yaitu bentuk implisit. Bentuk implisit yaitu solusi persamaan diferensial dengan fungsi yang mana variabel bebas dengan variabel tak bebas tidak dapat dibedakan secara jelas. Fungsi implisit ditulis dalam bentuk f x, y sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 atau dapat ditulis
X kuadrat ditambah Y kuadrat min 25 sama dengan 0. Untuk bentuk yang ketiga yaitu bentuk umum. Solusi dari sebuah persamaan diferensial yang di dalamnya masih memuat konstanta C. Bentuk yang keempat yaitu bentuk khusus, yaitu jika sebuah solusi yang diperoleh dari solusi umum dengan mengambil konstanta C suatu bilangan tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan atau solusi bebas dari konstanta. Contohnya, dengan cara mengintegralkan persamaan diferensial Y aksen sama dengan 2X ditambah 3, menghasilkan solusi Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah C. Di sini konstanta C adalah sembarang bilangan real. Fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah C adalah solusi umum persamaan diferensial Y aksen sama dengan 2X ditambah 3 diperoleh dari Y sama dengan X kuadrat plus 3Y plus C dengan mengganti nilai C dengan konstanta tertentu. Misalnya, untuk C sama dengan 0 diperoleh solusi khusus Y sama dengan X kuadrat plus 3 dan untuk C sama dengan 19 diperoleh solusi khusus Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 19.